Sore, Ibu Bapak sekalian, terima kasih untuk waktu dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Sebentar kita akan membagikan firman, mendengarkan firman, tapi sebelumnya mari kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat sore ini kami boleh duduk diam bersama-sama, mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami, Tuhan, supaya apa yang menjadi isi hatimu boleh kami terima, boleh kami rasakan penyataanmu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan ambil, Roh Kudus ambil alih waktu ini, kami serahkan waktu ini ke dalam tanganmu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sore ini kita akan bicara tentang satu topik, yaitu sembuh dan selamat. Satu hal yang saya kira semua kita membutuhkannya. Sembuh adalah pulih dari sakit, bisa fisik atau bisa juga psikis ya. Bisa sakit jasmani, bisa juga sakit secara jiwani. Sementara selamat itu berhasil keluar dari satu keadaan yang mengancam. Dan pada bacaan kita hari ini, di Lukas 17 ayat 11 sampai 19, nanti saudara bisa baca sendiri setelah pertemuan ini. Saya akan menceritakan bagian besarnya, nanti kita akan masuk ke bagian-bagian khusus dari bacaan ini. Ya, dalam perjalanannya Tuhan Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea dan dimasuk satu desa, dan di desa itu dia bertemu dengan 10 orang yang sakit kusta. Dan 10 orang ini berseru, mereka meminta perhatian Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. 10-10-nya Tuhan sembuhkan. Satu kejadian yang luar biasa. Ya, ini bagian besar dari ceritanya. Saudara, Alkitab itu bukan buku dongeng. Ya, sekalipun peristiwanya sudah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kalau kita bicara soal Gajah Mada, patih dari kerajaan Majapahit yang lahir 1290, tahun 1290, kita bilang Gajah Mada itu kuno. Gajah Mada itu udah ketinggalan zaman. Tapi Gajah Mada itu bilang Tuhan Yesus kuno. Kenapa? Gajah Mada itu 1300, kurang lebih 1300 tahun sesudah Tuhan Yesus. Jadi ini satu peristiwa yang udah lama sekali terjadi. Tapi ingat, ini bukan dongeng, ya. Alkitab adalah peristiwa yang mencatat hal-hal yang penting, yaitu kasih Allah yang dicurahkan kepada manusia yang jahat atau memberontak. Itulah isinya dari Alkitab. Ya, poin penting dari bacaan kita hari ini adalah pertama, itu sembuh. Bagaimana 10 orang penyakit kusta itu sembuh? Apa dampak ucapan syukur? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bicara tentang selamat. Yang pertama adalah sembuh. Lukas 17 ayat 11 sampai 14. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Dalam catatan Alkitab ini,
dicatat bahwa kitab Lukas mencatat bahwa ada satu pertemuan dengan Tuhan Yesus. Dalam banyak kesembuhan di dalam kitab Injil, kita melihat bagaimana pertemuan dengan Tuhan Yesus itu memberi dampak dalam kehidupan seseorang. Di sini bukan satu orang, bahkan 10 orang. Mereka mencegat, mereka tuh orang kusta. Dan orang kusta itu pada waktu itu, kusta itu penyakit, saya nggak tahu ya kalau sekarang ya, karena kemajuan teknologi, kemajuan kedokteran, kemajuan pengetahuan ya, saya nggak tahu kalau sekarang apakah sudah ada obatnya. Tapi pada zaman itu nggak ada obatnya. Kalau sembuh ya sembuh sendiri, kalau sakit datangnya dari mana juga nggak ada yang tahu. Jadi, dan sangat menular. Peraturannya orang nggak orang sakit kusta nggak boleh dekat-dekat sama orang sehat, nggak boleh ada di lingkungan orang sehat. Mereka harus terpisah. Jadi ini orang-orang ini terpisah karena penyakitnya, dan mereka nggak boleh pakai pakaian yang bagus, nggak boleh. Harus pakai pakaian yang buruk, biarpun mereka punya banyak baju bagus, mereka nggak boleh pakai karena mereka sakit kusta. Jadi waktu Tuhan Yesus lihat, walaupun dari jauh Tuhan Yesus sudah tahu nih sakit kusta nih. Dan mereka cuma berani berteriak, nggak berani mendekat. Dan mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dan Tuhan Yesus melihat mereka terus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Karena memang ini aturan dari Musa ya. Kalau sembuh, kalau melihat ada perubahan, datang ke imam, kasih lihat, nanti imam yang memutuskan. Ini udah sembuh atau belum? Apa yang harus dilakukan? Gitu. Jadi Tuhan Yesus memberikan perintah itu, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Saudara, ini orang sakit kusta yang udah terbiasa dipisahkan, yang udah biasa sama aturan bahwa mereka nggak boleh deket-deket sama. Jadi buat saya ini pergumulan buat mereka. Waktu Tuhan Yesus bilang pergi perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, mereka masih sakit, mereka belum sembuh. Tapi karena mereka taat, mereka dengar, mereka taat, dan mereka melakukan. Dari mana taunya mereka melakukan di kalimat berikutnya? Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. 10 orang yang mendengar perintah Tuhan Yesus, yang melakukan, yang taat, dan melakukannya, 10-10-nya sembuh. Ya, firman Tuhan itu, wah, luar biasa, saudara. Firman Tuhan itu menyembuhkan, memulihkan. Mungkin kalau kita lihat judulnya sembuh, oh ini cuma buat orang yang sakit. Enggak, saudara. Kita pun orang yang sehat. Butuh perubahan. Butuh Tuhan intervensi keadaan kita supaya berubah. Supaya ada sesuatu yang, karena saya percaya nggak ada satu orang pun yang nggak punya pergumulan. Ada yang pergumulannya dengan sakit penyakit, tapi ada pergumulannya dengan keadaannya sehari-hari. Jadi kita semua perlu Tuhan pulihkan. Datang sama Tuhan. Datang, jangan ragu-ragu. 10 orang ini mencegat Tuhan. Supaya mereka ketemu. Supaya mereka bisa ngomong apa yang menjadi masalah mereka. Dan Tuhan mau bicara kepada mereka. Tuhan selalu mau bicara sama sama kita. Kalau kita mau cari Dia, Dia mau bicara sama kita. Dia bukan Tuhan yang jual mahal. Bukan. Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Ya, dari sembuh ini kita mengerti bahwa Yesuslah pusat kesembuhan kita itu ada sama Yesus. Ada sama Tuhan Yesus. Jadi kejar, cari, pasti sembuh. Dalam satu perintah,
dalam satu perintah. 10 orang sembuh. Luar biasa nggak itu? Luar biasa. Mungkin tingkat sakit mereka tuh berbeda-beda, tapi satu perintah cukup. Perintahnya bukan sembuh. Mungkin kita kepingin Tuhan Yesus bilang, sembuh, kamu terima kesembuhan. Penyakit pergi. Mungkin kita pengennya dengar begitu ya. Tapi ini dengar, lihat, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Waktu mereka taat sembuh loh. Sembuh. Di tengah jalan mereka sembuh. Coba di ayat 14, saudara cari apa ada Tuhan Yesus ngomong soal kesembuhan. Secara nyata gitu, nggak ada. Tapi 10 orang sembuh. Ya, jadi Tuhan Yesus, pusat kesembuhan. Kita harus berpusat kepada Dia. Bahkan pusat dari perubahan kehidupan kita. Yang kedua, mengucap syukur. Ayat 15 sampai 18. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir, di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Setelah sembuh, 10-10-nya sembuh, Tuhan Yesus juga bilang, bukankah 10 orang tadi semuanya sembuh, jadi tahir? Mana yang 9 orang? Gitu kan. Satu orang ini, dia nggak jadi pergi kepada imam. Waktu dia lihat udah sembuh, dia kembali sambil dengan suara yang nyaring, dia bersuka cita untuk apa yang Tuhan lakukan. Dia menaikkan syukurnya. Dan orang itu adalah orang Samaria. Orang Samaria itu warga kelas 2 buat orang Israel ya. Dianggap udah nggak bisa menjaga kemurnian keturunan Israel karena mereka kawin campur. Jadi nggak dianggap sama orang Israel. Tapi justru orang yang nggak dianggap inilah yang datang kepada Tuhan dan mengucap syukur. Sementara 9 orang lain yang sembuh juga, bukannya sembuhnya 90%, nggak 100% semua 10-10-nya sembuh. 9 orang nggak tahu kemana. Mungkin ke imam-imam kali. Ya mereka lebih percaya kepada, lebih berfokus kepada Taurat. Orang ini fokus kepada, karena dia tahu ini nggak mungkin nih. Ini nggak mungkin orang biasa, nggak mungkin. Dia nggak pernah melihat sesuatu yang seperti ini. Dan itu terjadi buat dia secara pribadi. Coba renungkan dalam kehidupan kita. Bukankah Allah sudah melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita? Buat saya, 16 Desember 1996, itulah saat saya menerima sesuatu yang besar dari Allah. Tuhan memulihkan saya waktu itu. Tuhan merubah keadaan saya waktu itu. Dan saya bersyukur. Naikkan syukur, saudara. Coba ingat-ingat kebaikan Tuhan. Dan naikkan syukur. Sekalipun udah liwat, nggak masalah kok. Naikkan syukur. Ucapkan syukur kita. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang Tuhan ingin dalam hidup kita. Tuhan Yesus sangat menghargai orang ini, satu orang Samaria ini. Tuhan Yesus sangat menghargai karena dia tahu mengucap syukur dan dia tahu ini ada sesuatu yang berbeda dengan pribadi ini. Ini bukan pribadi orang biasa ini. Sehingga dia kembali, dia memuliakan Allah. Dia nggak bilang, dia nggak memuliakan Yesus, dia memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Dan Tuhan Yesus tuh senang. Gitu ya, walaupun bukan dia yang diangkat-angkat, Allah yang dimuliakan. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Jangan pernah lupa untuk mengucap syukur. Karena itu Tuhan Yesus senang.
Yang ketiga adalah selamat. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. 10 orang mencegat Tuhan Yesus. 10 orang. Karena mereka sakit. Karena mereka perlu keadaannya diubah. Mereka perlu dipulihkan. 10 orang. Dan 10-10-nya mendapat satu perintah dan mereka lakukan. Tapi yang kembali cuma 1 orang. Yang mengucap syukur cuma 1 orang. Yang 9 nggak tahu, mungkin mereka langsung ke imam-imam, mungkin nggak tahu juga kita kan, nggak ditulis tentang 9 orang ini, yang ditulis cuma tentang 1 orang ini, bagaimana dia mengucap syukur. Dan Tuhan Yesus bilang, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang ini karena tahu mengucap syukur, dia nggak cuma sembuh seperti 9 orang lainnya yang tidak kembali dengan mengucap syukur. Orang ini memperoleh keselamatan. Langsung Tuhan Yesus beritakan keselamatanmu. Kenapa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada sesuatu yang lebih besar dari kesembuhan, saudara. Dari perubahan keadaan yang kita alami. Yaitu keselamatan. Orang yang sembuh bisa sakit. Nanti bisa sembuh lagi, bisa sakit lagi. Tapi orang ini selamat sampai kepada kekekalan. Jadi, cari Yesus. Mengucap syukur. Dan yang ketiga, kita akan menerima keselamatan. Saya akan menutup dengan sebuah pujian dari teman saya, biar kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan sore hari ini. Apapun yang sedang kita hadapi, kita alami, naikkan syukur saudara. Karena Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Mari kita dengarkan. Maaf, saya coba kerasin suaranya ya. Takut gak kedengeran ini. Aduh. Kedengeran gak ya? Sepertinya belum di-share sound. Oh, belum di-share. Oh, iya, 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 iya. Maaf, maaf. Saya mesti keluar dulu. Bentar ya. Iya, tadi keluar ya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas
seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh Biar namamu terus dimuliakan Tuhan atas seluruh bumi, melalui kehidupan kami, melalui keadaan kami. Dimuliakan Engkau. Kami menaikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.